Event consumer ini komponen yang menerima event tersebut. Lalu dia akan menindaklanjutinya. Entah itu bisa disimpan, atau digunakan, atau ditampilkan ke user interface pengguna, jadi antar muka pengguna, atau dilakukan tindakan untuk event tersebut. Jadi event consumer ini komponen yang menerima event dan menindaklanjutinya. Jadi mereka ini ditautkan oleh mekanisme distribusi event. Diilustrasikan pada panah-panah ini ya. Kalau di sini ada gambar panah, itu prosesnya. Jadi pemrosesan event ini adalah perantara yang terjadi antara si event producer dan event consumer. Nah, lanjut. Oke, tadi kan kita udah bicara soal event producer, event consumer ya. Jadi balik lagi, itu adalah sebuah terminologi. Artinya apa? Event producer itu, kita bisa baca di sini, dia adalah sebuah entitas di awal dari sebuah event yang memperkenalkan event ke dalam sistem. Jadi, seperti tadi contohnya, mendeteksi kejadian yang memunculkan event, membuat objek, mengisi objek, dan lain-lain ya. Meskipun event producer ini bisa melakukan hal-hal seperti itu, tapi bisa aja ada komponen lain yang melakukannya untuk dia. Misalnya contohnya, kita kalau misalkan punya server proxy, itu dia bisa aja narik event lalu diberikan ke event producer. Nah, kalau di dalam terminologi ini yang namanya event consumer itu, dia nggak tahu dapat datanya dari mana si event producer itu. Tapi dia taunya hanyalah mendapatkan hasil. Ada juga terminologi event processing agent. Sama juga, dia nggak tahu bagaimana event producer mendapatkan data. Yang penting adalah dia memproses data tersebut. Lalu kemudian ini ada istilah event consumer ya. Event consumer ini adalah entitas di akhir dari sebuah event. Dia adalah entitas yang yang menerima event tersebut dari sistem yang sudah diproses. Diprosesnya oleh siapa? Oleh event processing agent. Jadi, event processing agent itu apa? Untuk memproses sebuah event itu kita perlu apa? Bisa saja berupa software modul atau modul perangkat lunak. Jadi kalau kalian nanti buat aplikasi, itu kan pasti ada modul-modulnya ya. Itu yang memproses apa yang diambil oleh event producer dan dihasilkan kepada event consumer. Oke, event itu sendiri ada dua jenis. Ada yang namanya raw event, ada yang namanya derivative event. Jadi kalau raw event itu adalah peristiwa mentah ya. Jadi peristiwa yang diperkenalkan ke dalam sistem pemrosesan oleh event producer itu disebutnya event mentah. Jadi berhubungan dengan sumbernya langsung dan bukan setelah diproses oleh agent struktur. Sementara kalau derivative event ini seperti namanya ya, dia adalah event turunan. Jadi dia sudah dihasilkan oleh pemrosesan atau agent processing tadi sehingga menghasilkan suatu hasil yang dimasukkan lagi ke modul baru. Jadi boleh dibilang dia sudah menjadi hasil dari pemrosesan event yang sudah ada, dimasukkan ke dalam atau diteruskan ke dalam sistem pemrosesan peristiwa yang baru atau peristiwa yang kedua. Di mana di sistem pemrosesan peristiwa yang kedua itu, dia akan dilihat sebagai raw event. Terakhir ada namanya event processing network. Jadi kan kalau tadi event itu bisa terdiri dari sejumlah agent ya, agent yang memproses event tersebut. Jadi bagaimana agent-agent itu dirakit, lalu bagaimana produsernya apa dan konsumernya apa, itu dirakit bersama, terus terlepas dari nanti pakainya bahasa pemrograman apa ya untuk mengcoding itu ya, karena bahasa pemrograman kan banyak, nggak cuma Python sebenarnya, bisa jadi C++ atau VB atau macam-macam ya. Nah, untuk mendeskripsikan itu semua, kita buat namanya event processing network. Jadi event processing network ini adalah gambar kumpulan dari event processing agent, event producer, event consumer, dan lain-lainnya yang saling dihubungkan. Nah, ini contohnya event processing network. Jadi gambar ini
menunjukkan event processing network dengan komponen-komponen di dalamnya. Kalau kita lihat di bagian awal dan akhir ini, ada event producer dan event consumer. Lalu ada agent di tengah-tengahnya. Di agent ini adalah event processing agent yang memproses apa yang diinput oleh produser sehingga menghasilkan hasil yang diterima oleh consumer. Terus ada garis-garis, garis-garis ini menunjukkan aliran kejadian dari berbagai agent. Nah, setiap agent ini bisa saja menerima aliran lebih dari satu event producer atau bisa juga menghasilkan hasil lebih dari satu event consumer. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa raise hand juga ya, misalkan di tengah-tengah. Oke, saya lanjut. Kalau sebelumnya kita bicara event processing network itu adalah seperti gambar untuk membangun bangunan-bangunan dari processing event, kita sebutnya blok-blok dari event processing network. Jadi itu akan memberikan kita gambarannya, komponen-komponennya apa, disatukannya bagaimana, lalu bisa membentuk hasilnya adalah aplikasi yang berbasis event. Kalau kita analogikan, blok-blok penyusun itu seperti atom kalau di elemen kimia. Jadi aplikasi yang dibangun secara besarnya itu adalah molekulnya. Jadi kita akan memulai dari kecil-kecil, kemudian baru kita akan membuat aplikasi secara besar. Jadi kemarin kan saya di pertemuan pertama kita sempat bicara soal services ya, di mana kalau misalkan kayak saya contohkan Gojek waktu pertama kali keluar dia hanya ada services untuk Gojek saja, jadi cuma bisa ojek doang ya, ojek online ya, motor. Dan kemudian seiring berjalannya waktu dia akan terus update sehingga sekarang servicesnya udah banyak, baik itu mobil, makanan, kemudian ada juga buat pengantaran, bahkan dia sempat membuat yang untuk spa, pijat, dan lain-lain ya, banyak sekali servicesnya. Jadi kalau misalkan dari pemrograman berbasis event itu, kita juga berdiri dari yang atom-atom kecil, blok-blok penyusun yang kecil, sebelum akhirnya kita membangun sebuah aplikasi yang besar. Nah, kalau di gambar ini adalah 7 fundamental atau dasar dari pembangunan sebuah proses event. Event producer seperti yang tadi disebutkan di depan itu mewakili entitas aplikasi yang memberikan input ke event processing network. Dan event consumer itu adalah entitas aplikasi yang menerimanya. Di dalam beberapa aplikasi, produsen misalnya contohnya adalah router firewall. Dia bisa memberikan peringatan event misalnya jika ada akses ke jaringan yang diblok. Jadi kalau kalian biasanya mungkin warnet atau apa ya, atau sebuah jaringan kecil gitu, kalian akan pasangkan firewall untuk mengatur akses-akses. Jadi kalian nggak bisa nih, misalnya orang-orang di warnet nih nggak boleh akses ke situs web ini sekian, atau dia nggak bisa masuk ke aplikasi tertentu gitu yang menghubungkan dia ke internet. Dan begitu dia mencoba mengaksesnya www.detik.com yang sudah diblok, maka administrator akan mendapatkan peringatan atau alert event bahwa ada komputer nomor sekian dia mengakses situs web yang diblok, seperti itu. Jadi itu bisa sebagai contoh dari event producer. Atau bisa juga dia berupa sensor, misalnya detektor asap di gedung. Jadi dia akan memberikan peringatan, dia akan men-trigger sebuah event bahwa ada asap sehingga memungkinkan bisa jadi ada kebakaran. Nah, kalau event processing agent ini dia mewakili logika pemrograman yang melakukan proses event di antara produser dan consumer. Yang garis-garis ini adalah rute yang diperlukan, rute yang diberikan untuk proses dari produser ke consumer juga. Di sini kita mendapatkan kotak-kotak baru ya, seperti konteks contohnya. Konteks itu apa? Konteks ini adalah contoh dari kondisi-kondisi yang hadir dari berbagai dimensi.
Contoh dimensi itu seperti temporary atau sementara atau spasial atau segmentasi. Tujuannya apa konteks ini? Jadi kita bisa mengkategorikan event tertentu sehingga bisa diarahkan ke agen yang sesuai. Misalnya contohnya di sini ada produser. Dia mendapatkan input ada 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Lalu diarahkan tipe eventnya apa ini? Tipe eventnya misalkan event untuk menentukan kamar, menentukan kelompok misalnya. Lalu waktu di konteks ini dibagi segmentasinya. Jadi untuk jenis kelamin perempuan akan diproses oleh agen yang A. Jenis kelamin laki-laki akan diproses oleh agen yang B, seperti itu. Jadi dia bisa menjadikan segmentasi di mana event tertentu untuk pelanggan tertentu ditangani oleh agen tertentu. Kemudian ada lagi di sini istilah global state. Global state itu mengacu pada data yang tersedia yang digunakan oleh event processing agent. Data ini bisa jadi variabel global atau variabel yang khusus untuk agent tertentu, bisa juga data referensi dan lain-lain. Jadi seperti library ya. Lalu di sini ada tulisan event channel. Event channel itu apa? Event channel itu adalah dia ini memproses event dari satu atau lebih elemen pemrosesan sumber. Jadi di sini kalau misalkan ada banyak event producer, dia akan dimasukkan dulu ke channel, kemudian channel yang akan menentukan rute mana yang akan diambil. Jadi bisa saja ini dikirimkan oleh si channel ini ke beberapa event, jenis event ya. Misalkan satu input misalkan berupa nama. Dari nama itu kita bisa nentuin beberapa event yang bisa mungkin terjadi. Misalkan event kategori, event memasukkan kategori berdasarkan nama huruf A. Jadi begitu dia masukkan A, dia akan masuk ke event tersebut. Kemudian kita bikin event lagi. Peristiwa ini untuk memproses jika dia memiliki 5 huruf di namanya, seperti itu. Jadi channel ini akan menentukan dari satu input dia akan masuk ke beberapa event type. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu. Jadi event processing network tadi bisa aja banyak macam ya. Bisa jadi tadi satu kelas event producer diproses oleh satu agent lalu menghasilkan hasil ke satu consumer. Bisa juga ada satu producer, dia memiliki 2 agent yang melakukan proses dan hasilnya masing-masing dikirimkan ke consumer yang berbeda. Atau bisa juga seperti gambar di gambar ketiga ini. Satu event producer, dia memiliki 2 agent, lalu hasilnya sama-sama diberikan kepada satu consumer. Nah, ini saya kasih contoh, misalkan kita sebutnya adalah event pencarian driver. Di sini produsernya adalah GPS sensor. Jadi dia memberikan sensor lokasi, kemudian dimasukkan ke modul mengecek lokasi. Jadi input yang tadi sensor itu dimasukkan ke modul cek lokasi, lalu hasilnya lokasinya di mana diberikan kepada consumer, sehingga driver-driver yang ada di sekitar situ bisa mengambil penumpang yang ada di GPS tersebut, di lokasi tersebut. Itu adalah contoh yang satu produser, lalu kemudian ada satu proses, yaitu di sini kita bilang modul mengecek lokasi, kemudian hasilnya ke consumer, yaitu driver. Contoh lainnya nih, misalkan 2 agent ya. Jadi ada satu produser, sama tadi GPS sensor, dia memberikan lokasi. Kemudian ada 2 modul. Yang pertama modul untuk mengecek lokasi, yang kedua modul untuk mengecek traffic atau mengecek jalanan ya, apakah itu macet atau ada gangguan dan lain-lain. Dan hasilnya adalah 2 konsumernya. Jadi yang satu bisa memberikan inputan bahwa ada penumpang yang mencari driver di lokasi tertentu dan ada waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Estimate time arrival. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Untuk berikutnya kita masuk ke kelompok.
Jadi saya tunjukin lagi kelompoknya. Saya kecilin aja ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok tolong bikin ya ini. Berikan satu contoh proses. Jadi nanti kalian akan tuliskan kayak saya contoh tadi nih. Kalau saya balik lagi ke atas, sorry. Satu contoh proses, kalian sebutkan eventnya apa namanya. Nih, eventnya apa. Di mana ada produsennya apa, lalu modul processingnya apa, dan outputnya apa. Kalian coba gambarkan dalam bentuk event processing network. Jadi tolong masing-masing kelompok saling membuat. Saya kasih waktu 10 menit. Lalu nanti kita akan share masing-masing kelompok ya. Jadi saya kasih waktu 10 menit sampai 10.40. 10.38 deh, pasin ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, langsung dibikin aja ya. Nanti kita share sama-sama ya, kalian coba ceritain. Nih, nama kelompoknya saya munculkan lagi di depan. Harusnya kelihatan ya, sudah kelihatan. Oke.
Bu, boleh ke slide sebelumnya yang contoh itu. Oke, saya naikin ya. Ini tugas sudah ditulis semua kan ya, kalian catat aja tugasnya. Nah, ini saya kasih ke slide berikutnya, yang ini atau yang ini? Ini aja kali ya. Oke. Jadi ini yang simpel-simpel dulu aja. Kita yang penting kita dapat nangkep dari maksud dari pembuatan event processing network ini adalah memudahkan kita ya sebagai nantinya misalkan kita buat aplikasi. Kalau semuanya langsung di coding kan pasti akan bingung sendiri gimana sih garis besar dari aplikasi yang kita buat gitu. Makanya kita akan buat yang namanya EPN ini. Mungkin kalau kalian di mata kuliah lain ya, algoritma dan pemrograman misalnya, kalian belajar yang namanya class diagram atau sequence diagram. Kurang lebih sebenarnya sih sama. Intinya adalah kita membuat gambaran dari aplikasi yang kita buat. Kalau EPN ini lebih dari sisi garis lebih dari kacamata melihat sesuatu itu dan berdasarkan event yang terjadi. Gitu aja sih bedanya. Jadi coba teman-teman kita buatin contoh masing-masing kelompok, nanti coba kita share sama-sama ya. Jadi ini kita masih ada 5 menitan lagi, silahkan.
Oke, teman-teman sudah ada yang selesai. Saya mulai dari kelompok 1 ya. Sebentar, saya tunjukin kelompoknya lagi. Di sini ada Pak Ahmad Baharu sama Pak Nana Irmanto. Silahkan, siapa yang mau share? Pak Ahmad Baharu atau Pak Nana Irmanto? Nana mungkin, Bu. Oke, Pak Nana. Ya, Pak Nana hadir. Cuma tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ahmad Baharu mungkin. Apakah sudah dapat ini menggambarkan IPN-nya? Belum dapat nih. Ya udah kalian diskusi lagi ya. Saya ke kelompok 2 dulu. Pak Muhammad Gasi. Ini Pak Ronaldonya nggak hadir ya? Oh ada, Pak Aldo ya. Aldo Jadira. Ya gimana Pak Muhammad Gasi sama Pak Aldo sudah sempat diskusi? Saya kasih waktu tadi. Seperti kemarin ya, waktu kalian nentuin proses event yang terjadi di sehari-hari lah. Gitu. Jadi nggak perlu yang ribet-ribet dulu. Gimana Pak Aldo? Ya, Bu, masih ngomongin sama Gazi, Bu. Gimana? Masih diomongin sama Gazi, Bu. Oh, oke, oke. Kalau di kelompok 3 udah jadi belum? Belum, Bu. Nia susah dihubungi, jadi ngerjain sendiri. Gimana? Mbak Nur Laila kerjain sendiri udah dapat ini, udah dapat contoh. Masih mencari, Bu. Kalau sama satu lagi timnya Pak Rizky ini udah sempat dikontak juga? Nggak tahu, Bu. Ya, nggak hadir. Nggak hadir. Mm-mm. Ya udah, coba saya kasih 5 menit lagi ya. Kalian coba bikin ya. Oke.
Yuk, kelompok 1 bisa share. Oke Bu, sudah Bu. Oke, gimana? Jadi saya ngambil dari Find My Device Bu. Oke, saya mau tanya dulu nih, nama eventnya apa? Find My Device. Mencari device. Oke. Iya Bu. Ya, berarti kita bilang peristiwa mencari device gitu ya. Iya Bu. Terus produsernya apa? Produsernya dia ini Bu. Gmail Bu. Nah, terus proses yang dilakukan? Itu mengecek lokasi sama mengecek merek HP-nya Bu. Terus siapa konsumernya? Kita Bu. Jadi kita nanti menemukan HP-nya Bu. Oke. Sip. Berarti kelompok 1 ya berhasil memberikan contoh, nama prosesnya adalah proses mencari device. Iya Bu. Oke, sekarang saya ke kelompok 2. Ke kelompok 2 ada Pak Muhammad Ghazi sama Pak Aldo, silahkan. Halo Bu. Ya, Iya Bu, ada Bu. oke, gimana? Coba. Oh. Tadi yang udah di-share sama Pak Ahmad Baharu, satu contohnya. Iya Bu. Kalau ini Bu, kalau saya buka produsernya itu kayak buka orderan gitu Bu. Nama eventnya dulu, coba apa? Pak, Nama ya peristiwanya namanya. jualan Bu, nama eventnya Bu. Nama event apa nih? Jalannya di apa, dibetulin atau apa gitu? Oh, itu dibetulin Bu jalannya Bu. Event pembetulan jalan, oke. Iya Bu. Nah, produsernya apa? Jadi dari produsernya itu kayak ada acara gitu Bu. Jadi ada acara dari kecamatan. Oke, terus proses yang dilakukan dari ada acara itu diapain? Kita mengajukan Bu, awalnya kan melihat jalan di kampung kita nih kayak gimana, rusak. Nah, kebetulan di kecamatan itu lagi ada acara buat pengajuan kayak pembangunan rumah gratis atau apa. Nah, di sini kita mengadakan untuk pengajuan perbaikan jalan Bu. Oh, berarti ini kayak lebih ke pengecekan kali ya? Iya Bu. Jalan gitu. Begitu ada kebutuhan acara yang dilakukan, prosesnya adalah kita cek dulu jalannya gitu kan. Iya Bu. Dari hasilnya itu kelihatan. Itu jadi bisa bercabang itu. Jadi kamu bisa kasih contoh itu sebagai contoh yang tadi derive event ya. Iya. Tadi kan ada event ada 2 jenis ya, ada raw event sama derive event. Jadi kalau yang derive event itu kan adalah hasilnya diteruskan ke proses kedua. Kamu proses keduanya adalah dibetulkan. Itu ya kurang lebih ya. Iya Bu. Oke, jadi kalau tadi kita pakai contoh dari kelompok 2 dari Pak Muhammad Ghazi ya. Iya Itu Bu. adalah 2 event yang terjadi. Kalau misalkan kalian pertama adalah mengecek jalanannya, kemudian hasilnya jalanannya masih bagus, maka tidak akan dilakukan event yang kedua. Jadi dia tidak akan men-trigger event yang kedua. Tapi kalau jalanannya jelek, dia akan men-trigger event peristiwa kedua, yaitu betulkan. Nah, itu adalah contoh dari derive event. Contoh yang bagus ya. Nanti bisa saja nih nanti begitu ujian, kalian tolong kasih contoh nih event tolong buatkan satu event processing network yang melibatkan event raw event dan derive event. Kalian bisa pakai contoh seperti itu. Baik Bu. Terima kasih Pak Ghazi. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih kembali. Untuk kelompok 3, Mbak Nurlaila sama Mbak Mia ya yang hadir. Gimana, sudah sempat buat? Ya, saya sudah buat Bu, tapi Mia nggak bisa dihubungi, Ustaz. Oh gitu ya, oke lah.
Kamu bisa share? Bentar. Oke. Wah, ini bagus sekali ya sampai dibikin di PowerPoint. Ya, gimana? Coba diceritakan. Ini dalam event kayak jual beli antara kita dengan sebuah perusahaan. Namanya berarti Di sini kan ada scan buat harga, kan biasanya di setiap kita, entah itu di restoran, apa di minimarket atau pusat perbelanjaan yang udah ternama, dia pasti pakai scan untuk mendapatkan datanya yang lebih mudah, Bu. Kayak untuk cek harga untuk pembeli dan datanya atau catatan untuk si perusahaan itu sendiri. Kalau cek harga ini dia ditaruhkan atau sasarannya itu untuk konsumen atau pembelinya. Kalau data atau catatannya itu untuk si perusahaannya itu sendiri, untuk pendataan, kan setiap perusahaan mesti punya pendataan pribadinya, Bu. jadi ini contoh kamu dari satu produser bisa ke 2 agent ya, ke 2 consumer. Ya, bagus sekali ya Mbak Nur. Kalau gitu semuanya udah bisa ya membuat event processing network yang simple. Nantinya pasti pada saat kita bicara aplikasi yang besar, itu nggak akan simple sih. Pastinya dia akan banyak sekali cabang-cabangnya. Tapi semua itu bermula dari satu event yang kecil, lalu ditambahkan menjadi garis besar. Jadi kurang lebih gitu. Kita membuat sesuatu itu bisa start dari bottom ya. Gimana kamu mau lihat, kalau ada nih, kalau di istilah kita praktikal itu biasanya disebutnya MVP, Most Viable Product. Jadi kalau kamu membuat sesuatu itu, requirement-nya apa, kita buat dulu produk yang bisa memberikan requirement yang dibutuhkan. Contohnya nih, user kamu nanti begitu kamu jadi programmer nih, katakanlah ya, customer kamu, user kamu minta, saya pingin aplikasi yang bisa jalan dari, bisa memberikan rute saya jalan dari rumah ke stasiun gitu, atau bisa mengantarkan saya dari rumah ke stasiun. Ya, pertama kamu buat most viable produknya itu, yang penting dia bisa jalan dari rumah ke stasiun aja. Sepeda misalnya, nih saya kasih sepeda Pak. Begitu si usernya pakai sepeda, oh iya nih berhasil nih saya sampai ke stasiun, tapi kok lama ya? Terus saya capek kalau naik sepeda. Baru kamu kasih produk berikutnya, nih motor Pak. Ya oke, saya naik motor, oh bener, kali ini cepet dan saya nggak capek. Tapi kalau hujan saya kehujanan. Nah, baru kamu kasih lagi produk berikutnya, mobil. Seperti itu ya. Jadi gimana perkembangan aplikasi itu sesuai dengan kebutuhan dari si pengguna kita. Jadi begitu ke depan nanti kita buat aplikasi, pastinya versi pertama itu ya versi yang simpelnya aja. Baru kemudian kita dapat feedback dari user kita naikkan versinya menjadi lebih bagus. Jadi itu aja sih untuk sesi teori hari ini. Berikutnya kita praktikum ya. Teman-teman yang udah siap di Python, saya kasih tahu dulu deh. Jadi materi praktikum kita hari ini adalah kita akan belajar looping, terus kita akan belajar bagaimana input user, dan terakhir adalah kita belajar function ya. Oke, pertama teman-teman yang kemarin udah install Python di komputer bisa langsung dipakai Python-nya. Saya balik lagi caranya gimana. Kalian buat new txt file. Bentar, saya contohin. Oke, kalian buat new txt file. Text document. Dan ini kalian kasih contoh misalkan namanya ETTS pertemuan 2 ya. Terus kalian ganti txt-nya jadi .py. Jadi extensionnya Python. Bisa di share screen? Oh, belum ya? Belum. Sorry. Nah. Oke. Oke, sekarang udah kelihatan belum?
Sudah Bu, sudah. Udah ya? Sudah, Bu. Oke, jadi kalian bikin ya new TXT document ya. Ini kalau kita mau running Python-nya di komputer kita ya. Pertemuan 2 ya. Pertemuan 2 udah ada namanya lagi. Pertemuan 2 ITTS gitu. Jangan lupa TXT-nya diganti jadi .python. Oke, ini saya buang aja. Nah, habis itu pertemuan 2 ini bisa diedit. Lalu kita coba print ya. Coba print hello. Oke, habis itu kalian coba run. Nah, keluarkan ya. Oke, sekarang saya contohin pakai yang pynative.com. Teman-teman yang belum berhasil install Python, ada? Kalau nggak, saya langsung pakai Python aja langsung. Nggak usah pakai di sini. Kalau masih ada yang belum punya Python di komputernya, entah itu alasannya kemarin mungkin Windows-nya belum mencapai requirement ya, mesti Windows berapa gitu, atau Python-nya masih versi 2, saya saranin sih kita pakainya versi 3 aja supaya kita sama-sama nih sintaknya. Versi 2 dan versi 3 itu sintaknya banyak yang beda. Jadi kalau yang belum bisa install Python, kamu tinggal buka nih website pynative.com. Nah, di sini kalian bisa langsung print nih. Saya kasih contoh print hello juga ya. Oke, udah gini dong, kalian bisa run. Dan kalian bisa lihat hasilnya seperti apa di output. Gitu ya. Jadi ini terserah kalian mau pakai yang mana. Ini alternatif aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin? Sebelum saya masuk ke materi. Ada Bu. Ya, gimana? Bu, kalau misalkan kalau pakai aplikasi Visual Studio Code, gimana Bu? Bisa Pak, bisa sebenarnya. Jadi yang penting bisa buat coding juga. Nggak masalah. Iya. Nah, yang penting Iya kan bisa Bu. keluarannya begitu kamu save.py aja. Oh iya Bu. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke Bu, terima kasih Bu. Ya, Visual Studio itu banyak juga kok dipakai di atau teman-teman saya yang developer itu mereka banyak pakai Visual Studio juga. Karena kebetulan saya di bidang saya bukan developer ya, saya sebenarnya background-nya hardware. Jadi saya pakainya untuk Python ya. Tapi bisa nggak Bu? Boleh Bu? Boleh banget. Boleh banget Bu. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Intinya sih yang penting sintaknya sama kok. Ya Bu. Ya. Yang lain mungkin ada masalah atau kesulitan? Sabar, Bu, masih dicoba. Dicobanya di desktop apa di ini nih? Di laptop, Bu. Oh, di desktop. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman yang hari ini masih kesulitan install, mau praktikum nih ya, kalian bisa sambil coba di pynative.com ini supaya bisa ngikutin teman-teman yang lain. Jadi kalian kan bisa catat juga ya sintak-sintaknya ya. Oke, saya mulai aja ya. Kemarin kita udah belajar print ya. Kita sekarang belajar yang namanya membuat komen. Jadi kalau misalkan kalian tuh punya satu sintak print hello, kalian bisa masukin komen. Caranya pakai apa? Pakai pagar. Pagar itu dia nggak akan dieksekusi sebagai perintah. Dia akan tugasnya hanya sebagai menyisipkan arti dari sintak kita yang di bawah. Contohnya ini adalah untuk mengetik hello gitu. Oke. Jadi begitu kita dia nggak akan dieksekusi. Dia hanya mengeksekusi perintah di bawahnya yaitu print hello. Nah, jadi kalau misalkan kita membuat coding ya, apalagi kalau udah banyak, itu pastinya kan kalian bingung sendiri nanti. Apalagi kalau misalkan kita yang coding pertama, terus berikutnya ada anak baru, misalnya nih baru join, kita dikasih proyek baru, anak baru itu untuk proyek kita yang lama. Suruh lanjutin aplikasi yang kita coding. Nah, mabok dia bacanya. Komen-komen ini sangat berguna ya untuk kita menuliskan fungsi ini untuk apa, atau ini loh variabel utamanya, ini adalah
bagian untuk menentukan jenis produk dan lain-lain. Jadi semakin banyak komen, kan orang lain untuk membaca codingan kita. Tapi kalian kalau misalkan kita ya namanya coding asal coding aja gitu ya, itu yang kesusahan bukan kita sih, tapi orang yang bakal baca codingannya. Oke, saya lanjut. Jadi itu komen ya. Terus yang kedua, saya akan coba contohkan yang namanya variabel. Jadi kalau misalkan kalian membuat aplikasi itu pasti ada tempat untuk menaruh data. Kita sebut itu adalah variabel. Contohnya, misalnya saya akan define satu variabel namanya X. X ini saya kasih angka 5. Jadi variabel X saya isi angka 5. Variabel Y saya isi string atau misalkan saya isi nama hello. Nah, jadi sekarang variabel X isinya 5, variabel Y isinya hello. Kalau saya print variabel itu, ini ya, maka yang terjadi adalah, ini saya buang dulu ya. Lima dan hello. Jadi yang saya print adalah isi dari variabel itu. Begitu variabelnya saya ganti sama dengan 6, ya sama dengan hello gitu, dia akan ngikutin XY-nya sesuai dengan apa isi variabel itu. Nah, untuk teman-teman yang bisa coba dari Visual Studio atau dari Python-nya langsung, silahkan ya. Ini saya contohin hari ini pakai PyNative. Oke, terus ini tentang variabel ya. Dari variabel ada pertanyaan mungkin? Oke, sekarang saya mau ajarin caranya user input. Jadi misalkan nih, kalian kan pasti di satu aplikasi itu kalian akan suruh user kalian untuk masukin ya, X-nya itu apa, Y-nya itu apa. Nah, caranya gimana? Kalian masukin ini sebagai input. Jadi gini nih caranya, input. Titik kurung. Misalkan, masukkan angka. Titik 2. Nah, gini. Ini namanya saya hapus. Nah, sekarang X itu adalah hasil dari input yang kita masukkan. Contoh ya. Print X-nya saya ganti deh. Misalkan print X-nya saya tambahin nih. Angka yang kamu masukkan adalah ini ya. Coba ya kita run ya. Oke, karena ini pakai PyNative ya. Dia suruh apa nih? Udah, saya pakai di ini aja ya, di Word aja ya. Begitu kita run modulnya, dia akan minta masukin angka. Masukkan angka ya. Kita masukin 10. Angka yang kamu masukkan adalah 10. Nah, ini adalah contoh kalian masukin input ya. Misalkan nanti kan username, password gitu kan kita suruh input kan usernya. Masukkan username Anda. Masukkan password Anda. Kalian simpan di X. Begitu X-nya ini sudah tersimpan, kita akan cek apakah X ini sesuai username-nya dengan yang ada di database kita. Itu namanya pakai if else. Jadi berikutnya saya coba jelasin if else. Oke. Saya pindah ke ini ya, soalnya kita akan perlu input ya. Jadi tadi salah satu kekurangannya PyNative ya, dia sepertinya nggak bisa menerima input. Tapi kalau sekedar jalan-jalanin code itu bisa. Nah, input masukkan angka, print. Kita jangan print nih. Kita printnya belakangan. Kita pakai if. If itu seperti ini. Jika X lebih kecil dari 10 misalnya, maka kita print. Angka yang kamu masukkan
lebih kecil dari 10. Angka yang masukkan lebih kecil dari 10. Nah, begini. Jadi dia akan mengecek nih, kita masukin angka berapa? Misalkan kita masukin angka 5. 5 akan dicek apakah 5 lebih besar dari 10. Ternyata jawabannya tidak. Maka dia akan print. Angka yang kamu masukkan lebih kecil dari 10. Coba ya. Masukkan angka, saya masukkan angka 5. Oh, di sini saya harus ajarin dulu yang namanya casting. Nah, ini kenapa dia nggak bisa? Karena angka yang saya masukkan itu dibaca sebagai string, bukan sebagai integer. Ada namanya casting. Casting itu adalah untuk dia mengubah satu variabel itu isinya, kita ubah menjadi variabel yang kita inginkan, tipe variabel yang kita inginkan. Jadi kalau kemarin pertemuan sebelumnya saya sudah sempat cerita tentang tipe data ya, ada yang namanya string, ada yang namanya integer, ada yang namanya float untuk koma, seperti itu. Maka kita misalkan mau ganti nih. Pokoknya semua yang dimasukin itu integer atau angka. Nah, seperti ini ya. Kita tambahin, depannya in. Itu namanya casting. Begitu kita masukin angka itu string, if 5 lebih kecil dari, oke, sorry. Saya salah baca ini. If 5 angka yang kita masukkan lebih besar dari 10, maka dia baru ngeprint. Kita seharusnya tambahin namanya else, teman-teman. Jadi balik lagi ya, if ini bisa terjadi, dikerjakan kalau misalkan nggak harus pakai else juga tetap jalan. Kalau misalkan kondisi ini dipenuhi. Sekarang coba saya masukinnya angkanya angka 11 ya. Nih, saya contoh nih. Angka masukkan lebih besar harusnya. Oke. 11 nih. Maka dia akan mengetik. Kenapa? Karena kondisi dari X lebih besar dari 10 itu dipenuhi. Seperti itu. Sejauh ini untuk if sama casting khususnya ya. Jadi casting itu intinya adalah kita mengubah variabel yang kita masukkan. Misalkan kan kalau kita masukin itu angka 5 itu bisa jadi dia dideteksi sebagai string ya, sebagai kata, padahal sebagai huruf. Padahal itu kita memaksudkan dia sebagai angka. Dia tinggal masukin aja in titik dalam kurung titik kurung. Atau y sama dengan misalkan kita mau angka yang dimasukkan float itu. Float 0,5. Pak, 1,5. Satu aja lah misalkan nih. Maka ya itu dia akan kebacanya sebagai 1.0. Seperti itu. Misalkan Z saya bikin nih string ya, string 2 gitu. Maka dia akan dibaca sebagai kata atau huruf, huruf ya, huruf 2 gitu. Jadi itu namanya casting. Sekarang coba yang if else ya. Tadi kan if doang ya, begitu satu kondisi. Gimana kalau tadi kondisinya kita pakai namanya else if. Jadi saya lanjutin dari sini. If X lebih besar dari 10, angka yang kamu masukkan lebih besar dari 10. Sekarang kalau misalkan ternyata dia yang dimasukin tidak lebih kecil dari 10, maka yang kita lakukan adalah print angka yang kamu masukkan lebih kecil dari 10. Tadi kalian perhatiin nggak? Waktu saya enter, itu dia kagak ada tab-nya. Python itu mengecek line per line itu berdasarkan tab. Jadi tab itu penting. Ini kalau misalkan dia satu quote ini punyanya if. Kalau printnya ini adanya di depan, nih saya printnya di depan ya. Printnya begini, dia nggak akan dibaca sebagai bagian dari if. Berarti saya ada yang salah dengan sintaks saya. Kenapa? Karena saya lupa titik 2 ini. Nah, seperti ini ya, yang benernya ya. Oke, sekarang saya coba run lagi ya. Titik 2-nya. Oh, else if itu else if ya. Kalau else doang else. Sorry.
Masukkan angka. 10. Jangan 10 ya, 5 misalnya nih. Angka yang kamu masukkan lebih kecil dari 10. Karena dia masuknya ke else. Sekarang saya masukin else if ya. Tadi kan elif ya. Elif nih. Elif. Elif x sama dengan 10. Maka print angka yang kamu masukkan adalah 10. Nah, di sini jadi ada if, ada else if, baru else. Jadi dia akan mengecek nih, if yang pertama benar apa enggak, lalu else if yang kedua benar apa enggak, kalau enggak benar dua-duanya baru dia akan ngeprint else. Gitu kurang lebih. Ya coba ya teman-teman. Masukkan angka. Saya masukin angka 10 nih. Berarti dia akan ngecek kan if baris pertama 10 lebih besar dari 10 enggak? Enggak. Lalu dia akan mengecek baris kedua, 10 sama dengan 10 enggak? Benar. Berarti dia akan print angka yang kamu masuk adalah 10. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai if else? Oke. Kalau nggak ada, saya langsung masuk ke looping ya, while. Oke, while itu kita bisa pakai ini. While itu kan artinya ketika ya. Jadi sebenarnya Python itu ada dua jenis looping. Pertama itu kedua itu pakai for namanya. Kalau sesuai namanya kita belajar yang while dulu ya. While itu adalah ketika. Jadi while ini akan terus melakukan pengulangan sampai kondisinya dipenuhi. Saya kasih contoh. Hapus ya. Ini contoh while. Saya misalkan define X sama dengan 5. Terus, while X tidak lebih kecil dari 6. Jadi selama 5 yang saya masuk ini lebih kecil dari 6, berarti kondisi terpenuhi kan? Jangan lupa titik 2-nya ya. Print X. Nah, gini. Nah, habis itu, supaya dia nggak looping terus-terusan, saya harus rubah nih X-nya. X-nya saya tambahin 1 dulu. Nih, contoh ya. X sama dengan 1. Oke, jadi kan ini kalau kita baca ya codingannya ya. Saya pertama define nih, X sama dengan 5. Ketika X tidak lebih besar dari 6, saya akan ngeprint X. Habis itu X-nya saya tambahin 1. Sekarang berarti X-nya jadi 6. Baru dia balik lagi. Ini saya kecilin deh ya, biar kelihatannya. X sama dengan 1 ya. Yuk. Nah, coba ya kita lihat ya. Oke. Di sini bisa lihat 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa? Karena pertama dia X-nya kan 1. Ketika 1 lebih kecil dari 6, kita print. Berarti dia akan ngeprint 1 nih. Sekarang X plus 1. Jadi sekarang X-nya 2. Begitu 2, dia cek lagi pakai while. Ketika 2 lebih kecil dari 6, print lagi. Dan seterusnya sampai dia di posisi X-nya sekarang 5. 5 tambah 1 dia udah print kan. Begitu 5 tambah 1 lagi 6, dia coba lagi nih cek. 6 itu lebih kecil dari 6 nggak? Ternyata enggak. Karena 6 sama dengan 6. Jadi dia tidak akan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sekarang gimana kalau misalkan kita mau hentikan looping ini tengah-tengah? Ada sintak namanya break. Jadi saya kasih contoh nih kan I sama dengan X sama dengan 1 ya. X lebih kecil dari 6, print X. Nah, saya mau tambahin nih break di sini tengah-tengahnya. Kapan saya ngelakuin break? Saya cek. Kalau X-nya itu sama dengan 3, saya break. Berhenti langsung while-nya. Looping while-nya langsung berhenti. Jadi dia nggak akan mengeksekusi lagi. Kita tambahkan if di tengah-tengahnya. Seperti itu ya contohnya ya. Bu, Ya. jadi itu otomatis kosong gitu ya, nggak terisi dia. Gimana? Sorry.
Itu jadi otomatis kosong, jadi nggak terisi gitu. Gimana ya nggak terisinya ya? Maksudnya dia nggak akan melanjutkan. Jadi kan sebelum di break itu kan ada isinya di Ya, sebelah itu, tapi setelah di break nggak ada gitu Bu. betul. Jadi intinya break itu kalau kamu ingin berhenti di tengah-tengah gitu. Kalau saya nggak tambahin break kan tadi dia akan terus jalanin while-nya ya sampai kondisi X lebih kecil dari 6-nya terpenuhi kan. Begitu kamu tambahin break di tengah-tengah, dia nggak akan melihat lagi tuh kondisi while-nya bagaimana. Pokoknya berhenti aja gitu. Nah, cukup jelas Mbak Nur mungkin? Apa masih bingung? Sudah Bu. Oke, ini saya kasih contohnya. Misalkan saya masukin ya di sini ya, saya copy nih. X-nya saya masukin dong, input, ya nggak? Jangan lupa ya di iniin. Capek ngetik, sorry. Ini saya hapus ini aja. Bisa dong kita suruh masukin angka, bener nggak? Masukin 10. Sorry, enter, ininya kurang. Oh, titik. Bentar nih, kalau kayak gini biasanya ada yang sintak yang kurang tepat. X dengan input masukkan angka. Bentar. Harusnya udah bener lah. Ya, pokoknya kurang lebih lah. Nanti saya cari lagi lah kenapa sintaknya error. Oke, lanjut ya. Ini kan tentang X, tentang while ya. Tadi kan looping ada 2 ya. Satu lagi adalah pakai for. For itu konsepnya sama while. Nih saya kasih contoh ya. Ini contoh for. Ya elah. Oke. Misalkan saya punya satu variabel. X itu isinya 1, 2, 3. Aja. Nah, X itu 1, 2, 3. For X, for Y in X. Jadi for Y in X ini titik 2 print X. Jadi dia akan melihat indeksnya dari berapa, dia akan ngeprint. Saya coba jalanin dulu ya, jalan nggak? Oke. Dia akan print isi dari X ini. Sebanyak 1, 2, 3 kali. Kita jadi bisa pakai for ini, pakai cara yang lain ya, contoh yang lain. For Y in 1, print X. Kurang titik 2. Nah, dia akan ngeprint sebanyak 4 kali. Karena ada 4 kata ya. Oke, sama tadi juga ada break ya. Kalau misalkan kita mau ngeprint pakai for. Saya tambahin break nih contohnya ya. If X sama apa Y sama dengan 1. Jangan 1 deh, 3 ya. 2 deh, 2 biar kelihatan. 2 break. Oke. Putaran. If Y sama dengan 2, break. Sama print 1 di
Oh, karena ini saya define Y sama dengan 1 ya, for Y in X ya. Nah, jadi dia akan nge-break waktu dia 2. Jadi selama Y dalam X ini dilihat, kalau Y sama dengan 2, jadi kan dia akan ngeliat nih 1, 2. 2 sama dengan 2, dia break langsung. Kalau nggak ada break ini, dia akan lihat Y sama dengan 1, 2, 3, dia print terus. 1, 2, 3. Kurang lebih. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Untuk yang for ya. Yang terakhir function ya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya masuk ke function. Jadi ini contoh function. Apa fungsi? Jadi function itu apa? Function itu adalah sekumpulan coding. Kita masukkan dalam satu blok. Kita bisa melempar data itu atau parameter dalam bentuk fungsi. Oke, saya contohin aja lah ya. Cara mendefine function adalah dengan kata-kata def. Saya kasih contoh def fungsi. Contoh ya. Apa yang dilakukan oleh fungsi ini? Print. Ini fungsi. Habis itu saya panggil fungsinya. Jangan lupa dipanggil. Cara panggilnya gampang, cuma tinggal fungsi aja. Ini aja. Sekarang kita masuk ya, kita coba run aja langsung. Apa ini? Kurang titik 2 kayaknya. Ini harusnya titik 2 tuh selalu sering lupa ya. Kalau kalian udah biasa pasti nggak lupa lah, saya aja nggak biasa. Oke, lanjut. Nih, sekarang gimana kalau saya masukin variabel di sini? Fungsi X ya, kita sebutnya, kita masukin variabel X. Terus langsung aja print, ini fungsi plus S gitu ya. Ini aja. Nah, sekarang waktu saya panggil, fungsinya saya masukin X-nya apa. Misalnya X-nya ini fungsi 1. Ini fungsi 2 gitu. Oke, kita coba ya. Maka dia akan ngejalanin fungsi itu sesuai dengan variabelnya. Jadi ini fungsi 1, ini fungsi 2. Dia akan ngecek nih X-nya apa dalamnya. Begitu dia dipanggil, dia akan ngeprint ini fungsi plus X. Seperti itu. Ini fungsi ini bisa banyak ya, contoh pemakaiannya ya dalam membuat aplikasi. Salah satunya misalkan pakai ini nih. Atau kita memasuki nih fungsi yang lebih panjang, misalnya define fungsi X, terus kita pakai jangan pakai print ya, pakai return coba. Return 5 kali X. 5 kali X gini. Terus caranya kita print fungsi masukin angka 3 misalnya. Jadi kan ini variabel X-nya 3 ya. Terus yang dilakukan oleh fungsi itu adalah 5 dikali 3. Jadi waktu kita panggil fungsi 3, itu dia akan ngeprint 5 kali 3. Itu kurang lebih. Saya coba ya. 15. Ya, kita bisa ganti juga nih, misalkan fungsinya 10 gitu. Maka dia akan menyesuaikan. Kita nggak perlu rubah yang ada di blok codingan kita. Kita tinggal panggil aja fungsinya. Kurang lebih seperti itu sih. 50.
Jadi begitu kalian nanti punya aplikasi yang cukup panjang codingnya, kalian nggak perlu balik merubah-rubah baris per baris. Kalian tinggal pakai fungsi ini, function ya. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Ini saya mau kasih tugas nih. Mana ya? Nah, ini ada 2 ya. Coba kalian buat coding untuk untuk output sebagai berikut. Bintang, 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 ini bintangnya bentuk segitiga. Nomor 2, bintangnya bentuk kotak. Dan ini kita masukin, kalian define aja, masukin angka 5 berarti ya. Ini pasti ada define variabel yang jumlahnya 5, benar nggak? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, coba ya teman-teman coba bikin per kelompok aja, silakan. Saya kasih waktu, kita masih punya waktu setengah jam, jadi mungkin 10 menit atau 15 menit kalau nanti sebelum saya bahas. Oke. Nah, ini untuk kelompoknya saya tunjukin lagi. Nah, coba ya teman-teman yang belum punya Python bisa pakai PyNative.
Bu, boleh nanya, Bu? Ya, Halo, gimana? Bu. Ya, gimana? Bu, ini yang pertama, yang bintang ini langsung di print, Bu. Pakai file ya. Bisa Pakai sih file. printnya. Itu out of the box sih. Maksudnya kamu pakai print gitu ya. Nice, nice. Tapi kita coba pakai file ya. Ah, iya, Bu. Jadi kan kali kan kita udah belajar yang looping tuh. Kira-kira gimana sih logikanya kalau misalkan mau bikin segitiga atau kotak ini? Oh, iya. Coba-coba dulu aja pakai while. Bisa nggak dia ngeprint kayak gini gitu. Jadi kayak saya Ya, bahas ya. Saya kasih waktu 10 menit gitu kan. Kalian coba-coba dulu, nanti baru kita bahas. ya, Bu. Baik, Bu. Ya, sip. Terima kasih, Bu. Ya.
Oke, yuk kita bahas ya. Ada yang berhasil nggak ngeluarin outputnya ini? Gimana teman-teman? Saya mau buka yang ini dulu ya. Yang tadi mana sih? Yang ini ya. Tadi while-nya dihapus ya. Jadi kan tadi kalau kita pakai while itu kita define ya. X sama dengan 1. Nah ya. X sama dengan 1. Terus while X lebih kecil dari 6. Print X. Terus X plus sama dengan 1. Ini kan kalau kita print, jadinya turun begini ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang pertanyaannya gimana mau bikin dia ada baris keduanya nih. Ada row-nya lah ya, kita sebutnya ya, rows. Jadi kan kalau ini kolom ya, row itu ke bawah, kolom itu ke samping kanan. Jadi ini adalah contoh. Tapi sebelumnya teman-teman ada yang berhasil bikin nggak? Mungkin bisa Bu, jawab ya. punya saya gini. Gimana? Gini, Bu. A sama dengan 3. Kamu copy aja, kamu copy. Baris satunya tuh A sama dengan 3. Baris 2-nya, while A lebih kecil dari 5, print A sama dengan A tambah 1. Terus outputnya berurutannya tuh 3 dan 4. Kamu coba copy ya, copy ke chatroom deh. Saya masukin ke sini. Kita lihat sama-sama ya. Di copy aja ininya, code-nya. Copy semuanya ke chatroom, nanti saya masukin ke sini. Oke. Soalnya sabuannya di apa, Bu? Yang saya ini pakai HP, Bu. Iya, kamu copy aja. Nah, iya bentar ya, saya copy dulu ya. Ini ya, A sama dengan 3. Oke. Coba ya, saya masukin sini coba ya. Ini karena A sama dengan A plus 1-nya deh. Coba kamu ganti jadi A plus 1 sama dengan A plus sama dengan 1. Yang A itu diganti A plus 1 ya? Oh bukan, ini gara-gara ini nih, apa namanya, A-nya aja di define 3. Jadi kan kamu waktu dia ngecek A yang baris kedua ini, dia cek dong, apa ketika A lebih kecil dari 3. Ini kan dicek nih, A-nya ada 3. 3 lebih kecil dari 3 nggak? Enggak kan? Maka dia nggak akan jalanin. Sekarang coba kalau A-nya kita ganti 1 ya. Nah, karena A-nya itu sekarang 1 kan lebih kecil dari 3. Maka dia akan menjalani nih perintahnya, gitu. Ya, kalau yang while A
lebih kecil, 3 itu ganti 5, Ganti 5. nanti hasilnya 3 dan 4 outputnya. Ya. Nah, di 1, 2, 3, 4. Ya. Ya, jadi itu adalah karena A-nya di-define 3. Dia akan ngecek nih, apakah A lebih kecil dari 3 kan tadi. Makanya dia nggak akan ngeluarin apa-apa. Oke, sekarang yang soal ini ya. Ya, teman-teman ada yang bisa bikin mungkin? Kalau nggak kita langsung bahas aja. Oke, langsung kita bahas aja ya, teman-teman. Oke, tadi saya ulang lagi ya. Oke, kita pakai ini deh. A sama dengan 1, while A plus 1 ya. Nah, pertanyaannya adalah, ini kan cuma ngebikin, jangan tambahin 6 deh, biar jadi 5. Ini kan cuma ngebikin row ya. 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Saya mau tambahin nih, sampingnya nih. Nah, saya akan define dulu row-nya berapa. Bentar. Row-nya saya mau bikin misalkan 6. Row sama dengan 6. Itu A sama dengan 1. Ketika A tidak lebih besar dari row, ini ada spasinya. Ketika A tidak lebih besar dari row, maka A ini kan 1 tidak lebih besar dari 6. Kita tambahin dulu deh, B. B 1. B sama dengan 1. Habis itu kita print. Kita while lagi. Kita bikin while dalam while. While B tidak lebih besar daripada A. Jadi kan di sini dia akan ngecek nih, row-nya berapa, ada 6. Habis itu dia akan ngecek nih, tiap baris tuh masih satu-satu. Baru kita print. Printnya, kita mau print X gini ya. Terus kita tambahin break, biar rapi. Habis itu saya tambahin dulu B plus sama dengan 1. Ini selalu berubah ya. Oke, coba dulu. Oke, jadi ini kenapa? Kalau kita lihat baris yang ini adalah punya while yang dari baris kelima ya. 5, 6, 7 ini adalah punya while yang kedua. 3, 4, 8, 9 itu adalah punya while yang pertama. Jadi pertama kita akan cek nih, apakah A yang kita define pertama itu 1 lebih kecil dari jumlah row yang kita mau. Iya, benar kan? Lalu dicek lagi nih, apakah B lebih kecil dari 1? Iya, benar. 1 lebih kecil dari 1 lebih kecil sama dengan 1. Maka kita N, X. Udah nih, kecetak 1 nih. Sekarang B-nya berapa? B-nya jadi 2 kan? Apakah 2 lebih kecil daripada 1? A-nya masih 1 kan? A-nya masih 1. B-nya udah 2. Apakah 2 sekarang lebih kecil dari 1? Tidak. Maka dia akan break. Enter ke bawah. Enter ke bawah ini. Sekarang kita coba, dia jalanin lagi nih sekarang. A sama dengan A plus 1. Berarti sekarang A-nya 2, bener kan? Oke. Sekarang pas A-nya 2, dia jalanin lagi dari atas. Apakah 2 lebih kecil daripada row yang kita pingin bikin? Kita pingin bikin kan 5 baris. Enggak, 2 masih lebih kecil. Maka dia jalankan di baris kelima. Baris kelima, B-nya sama dengan 1. Apakah 1 lebih kecil daripada 2? Iya.
Dia ngeprint X, bener kan? Sekarang B-nya tambah 1, B-nya sekarang 2. Apakah 2 lebih kecil daripada 2? Iya, di print lagi. Jadi dapatlah 2X. Nah, habis itu sekarang B-nya jadi 3 nih. 3 dicek. Apakah 3 lebih kecil daripada 2? Tidak. Maka dia akan melanjutkan ke baris ke-9. Lalu dia akan melanjutkan ke baris ke-10. Sekarang A-nya jadi 2 plus 1. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan. Jadi ini while-nya ada 2 ini. Cara membacanya seperti apa? Sama dia dalam tab yang sama, dia itu adalah punyanya while yang pertama. Jadi, while yang dimulai dari baris ke-6 ini, perintahnya adalah 7 dan 8. While yang dimulai dari baris ke-4 itu perintahnya ini semua. Gitu. Cukup jelas nggak? Jadi ini adalah, Python itu kan ngebacanya per tab ya, kalau tadi saya udah sempat sebutin ya. Jangan sampai kita taruh di sini, dia nggak akan kebaca nih sebagai punyanya while yang baris ke-4 gitu. Oke, sekarang gimana bikin yang nomor 2 nih? Kira-kira apa yang diganti dari codingan ini? Kan kita sama-sama udah bikin nih baris pertama dan baris pertama, terus kita enter ya setelah dia ngerjain yang while yang kedua. Mungkin ada yang mau jawab? Kalau nggak salah diganti rows deh. Jadi dia akan nyetaknya sebanyak jumlah 6 ini terus ya. Jadi dia akan mencetak sampai dia 6. Kalau ini kan kita tadi itu A ya. Jadi sesuai dengan jumlahnya A ya. Tiap kali A-nya nggak bertambah, ya dia akan nyetaknya sesuai bentuk ini. Jadinya bentuk segitiga. Kalau A-nya 2 ya dia cetak cuma 2. A-nya 3 dia cetak. Hah? Ya? Apa nggak sih? Nah, benar kan? Jadi dia akan mencetak sebanyak dari 6. Pokoknya tiap baris dia cetaknya 6, 6, 6 gitu. Kurang lebih seperti ini sih teman-teman. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan seperti ini, tolong kamu buatkan output seperti ini. Bisa sih pakai print tadi. Yang bisa pakai print itu sangat simpel ya, langsung keluar tuh XXX. Tapi gimana kalau misalkan user maunya saya mau input nih, nggak cuma angka 6, tapi saya maunya saya masukin angkanya sendiri. Segitiganya dibuat sesuai dengan sebanyak yang saya mau gitu. Ini kan kamu tinggal tambahin input ya. Input, masukkan angka yang diinginkan. Ini saya nggak usah coba di PyNative ya. Nanti saya copy ya. Nggak begini aja kan. Dia langsung jalanin segitiganya sebanyak. Nah, saya tambahin di sini ya. Tadi mana sih? Nah, saya buka Python yang teks saya dulu. Nah, ya jadinya jelek.
Pokoknya kalau saya copy dari file native jadinya jelek ya. Oke, dia tinggal masukkan input, masukkan angka yang diinginkan. Kalau kita masukinnya, bentar saya pindahin shellnya. Kalau saya masukinnya 10, dia bikin 10 baris gitu. Nah, ini lagi nih, balik lagi casting tadi ya. Jangan lupa, casting itu penting karena apa yang kita input bisa aja berupa string. Oke. Jangan lupa diganti dulu jadi integer supaya nggak error sintak-sintaknya. Masukin 10. Bikin 10 baris gitu. Jadi hasil dari proses yang kita masukkan tergantung dari inputnya user. Kalau tadi kita cuma print doang kan kita nggak bisa tentuin kan mau berapa banyak yang kita print. Seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya tutup perkuliahan hari ini? Bu. Ya. Buku yang saya ini XX-nya nggak berhenti-berhenti, Bu. Ya, itu berarti forever looping gitu. Kamu di coding kamu ada yang bermasalah, jadi dia looping terus. Kalau mau kamu tambahin break kayak tadi. Jadi ya, Bu, tadi. kapan gitu ditambahin break gitu. Gak apa looping terus ya sampai ini, sampai nanti komputernya. Iya, Bu, ini, Bu. Aduh. Dimatiin aja, di kill aja. Ya, Bu. Punya Gazi X-nya nggak berhenti, Bu. Di kill aja ya, kalau kayak gitu ya. Kamu perbaiki codingannya baru coba lagi. Terima kasih, Bu. Gara-gara misalkan saya nggak masukin nih codingnya, hanya terus-terusan gitu. Dia bisa auto looping nih. Coba ya saya auto looping forever nih. Nah, 10. Oh, terus-terusan gitu kan. Kamu lupa masukin satu kondisi gitu. Kalau udah kayak gini di end aja nih, kill aja ya. Jauh baik, Bu. Mungkin ada pertanyaan lain sebelum saya tutup kuliah hari ini. Kalau nggak ada, saya tutup ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan 3 hari Selasa minggu depan, oke? Oke, siap, Bu. Ya, selamat melanjutkan aktivitas. Mantap sih punyamu. Namanya juga 1 terus. Artinya gimana?